Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Asmanarni dengan NPM 2370201025, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tentang materi teori komunikasi organisasi yang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Fitri Yuliani, SIKOM MA. Ayo simak video saya berikut ini. Nah, baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu komunikasi organisasi, terlebih dahulu kita membahas apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh penerima atau lawan bicara. Nah, sedangkan organisasi, menurut definisi paling mendasar, organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja. Sedangkan, menurut salah satu ahli yang bernama De Vito, berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi juga menyediakan sarana dengan menggunakan kekuatan individu dalam suatu kelompok untuk mencapai lebih dari yang dapat dicapai oleh upaya agregat anggota kelompok yang bekerja secara individu. Komunikasi organisasi adalah subbidang dari disiplin ilmu komunikasi yang lebih besar. Dan selanjutnya, komunikasi organisasi sebagai suatu bidang merupakan pertimbangan dan analisis serta kritik terhadap peran komunikasi dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi sebagian besar berfokus pada membangun hubungan atau interaksi antar pribadi yang berulang dengan anggota internal organisasi dan publik eksternal yang berkepentingan. Dan juga bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi tidak hanya berkaitan dengan pertukaran informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan antar pribadi yang berkelanjutan antara anggota organisasi dan pihak-pihak eksternal yang terlibat. Komunikasi organisasi terjadi dalam konteks sistem terbuka yang kompleks, yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Ini melibatkan berbagai elemen seperti pesan, aliran komunikasi, tujuan organisasi, arah komunikasi, media yang digunakannya, serta orang-orang yang terlibat termasuk sikap, perasaan, hubungan, dan keterampilan mereka dalam berkomunikasi. Komunikasi organisasi tidak hanya sebagai alat untuk pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi juga membantu mencapai tujuan penjualan, layanan, dan produksi dengan memfasilitasi pertukaran informasi di antara departemen dan anggota organisasi. Dan selanjutnya, komunikasi organisasi mendukung pemeliharaan kebijakan, prosedur atau peraturan operasional dengan menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Dan teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa komunikasi organisasi memungkinkan pengembangan hubungan kemanusiaan di dalam organisasi, menekankan sikap, moral, kepuasan kerja, serta kepuasan karyawan yang bekerja. Selanjutnya, komunikasi organisasi juga dapat membantu mengkoordinasikan serta merencanakan dan mengendalikan
operasi organisasi melalui manajemen, memastikan semua anggota bergerak menuju tujuan yang sama. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa manfaat dari teori komunikasi organisasi beserta contohnya. Mari simak beberapa manfaat teori komunikasi organisasi tersebut. Yang pertama, manfaatnya memahami dinamika kelompok, yaitu teori yang dapat membantu kita memahami bagaimana komunikasi memengaruhi kinerja tim. Yang contohnya seperti tim proyek yang berkomunikasi secara terbuka cenderung mencapai tujuan lebih efisien. Manfaat kedua, peningkatan produktivitas. Dengan menerapkan teori komunikasi organisasi, organisasi dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Yang sebagaimana contohnya seperti penggunaan aplikasi kolaborasi online seperti Slack dapat mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Manfaat selanjutnya, penciptaan budaya organisasi yang positif. Nah, teori ini membantu kita membentuk budaya organisasi yang sehat dan positif dengan mempromosikan komunikasi terbuka dan kerjasama. Dan sebagaimana contohnya perusahaan yang memfasilitasi diskusi terbuka antara manajemen dan karyawan, serta karyawan tersebut cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Lanjut, manfaat selanjutnya yaitu mengurangi konflik. Dalam pemahaman teori komunikasi organisasi ini, organisasi dapat mengelola konflik dengan lebih efektif. Yang contohnya seperti mengadakan sesi mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara dua departemen yang saling berselisih. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu komunikasi yang baik merangsang pertukaran ide dan informasi memicu inovasi. Yang contohnya seperti sebuah perusahaan yang mengadakan forum reguler untuk berbagi ide mungkin menemukan solusi baru untuk masalah yang kompleks. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori komunikasi organisasi ini adalah bahwa ini menjadi dasar untuk memahami interaksi dalam suatu organisasi yang melibatkan pertukaran pesan antara individu yang berhubungan dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini tidak hanya melintasi berbagai saluran, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan. Dan teman-teman, selain itu, komunikasi organisasi juga membantu dalam menjalankan tugas organisasi, memelihara hubungan, dan membentuk iklim serta budaya khas organisasi. Sekian, itulah video singkat saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Teman-teman, apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.